Ya guys, jumpa lagi dengan saya dan kita masih dalam rangka membahas pengajaran pendeta Dr. Erastus Sabdono yang menyimpang dari Alkitab atau bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kali ini dalam cuplikan video yang akan saya tunjukkan, dia berkata bahwa ada dua orang yang dilahirkan secara aseksual, yaitu Yesus dan Adam. Yesus itu sama-sama dilahirkan dengan reproduksi aseksual, kelahiran tanpa persetubuhan. Jadi dua-duanya ini lahir langsung dari Allah. Dua-duanya langsung dari Allah. Ini menjadi yang sulung. Artinya dia yang dilahirkan pertama. Ini nanti dulu ya, sorry ya. Ini menjadi yang sulung. Karena kalau ini sukses, ini tidak perlu ada. Nah, menjadi yang sulung itu yang pertama dia langsung dilahirkan oleh Allah. Yang berikutnya, mesti dia mencapai gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa. Harus mencapai gambar dan rupa. Supaya kemuliaan Allah yang hilang atau kurang ditemukan Adam. Dan jika Adam lulus mencapai gambar dan rupa Allah, seluruh keturunannya terbawa, maka dia menjadi penggubah, author, composer. Nah, dari cuplikan video ini ada tiga hal yang akan saya selesaikan atau kita akan selesaikan, yaitu yang pertama adalah apakah benar Adam juga bisa kita katakan dilahirkan seperti yang terjadi pada Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah Adam itu bisa juga disebut sebagai yang sulung yang kalau dia sukses maka Yesus tidak perlu datang. Kemudian yang ketiga adalah apakah Adam akan mencapai keserupaan segambar dengan Allah atau sebenarnya waktu dia diciptakan itu sudah serupa segambar dengan Allah tapi kemudian gagal karena ketidaktaatan atau karena dosa. Let's check it out. Nah, saudara, sepanjang Alkitab kita tidak akan pernah menemukan satu ayat pun yang mengatakan bahwa Adam itu dilahirkan kemudian menjadi yang sulung. Kita tidak akan pernah temukan satu ayat pun. Yang ada dan sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Adam itu diciptakan dari debu tanah, kemudian dihembusi nafas sehingga dia menjadi makhluk hidup. Ya, dia menjadi makhluk hidup, bukan menjadi yang sulung. Itu perlu diingat. Nanti saya akan bacakan ayatnya lebih jelas lagi dalam 1 Korintus. Satu hal juga yang diajarkan oleh pendeta Erastus Sabdono seperti yang sudah saya bahas juga di video-video sebelumnya, dia meyakini bahwa Allah itu punya tiga anak terkemuka, yaitu Yesus, Lucifer, dan Adam. Ini tiga anak terkemuka daripada Allah. Jadi Allah itu punya tiga anak menurut pendeta Dr. Erastus Sabdono, sehingga untuk tetap konsisten dia harus mengatakan bahwa memang Adam ini juga dilahirkan dan juga menjadi anak yang sulung, tetapi tentunya ini tidak sejalan dengan firman Tuhan. Ya. Nah, kita akan lihat coba misalnya di dalam Ibrani pasal 1 ayat 5 dan seterusnya sampai ayat yang ke 14, oke. Di sini kita akan temukan jawaban yang akurat, yang bagus sekali untuk pendeta Dr. Erastus Sabdono. Ya, di sini judulnya adalah anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ini akan menggugurkan pendapat Erastus Sabdono yang berkata bahwa Lucifer itu anak Allah. Ya, demikian juga
Adam adalah anak yang sulung. Ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia, Allah katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tidak pernah sekalipun firman Tuhan berkata bahwa ia berkata kepada seorang malaikat, ya, atau siapakah di antara para malaikat itu. Tidak pernah Allah berkata bahwa engkau anakku, aku bapakmu. Enggak pernah. Ya, maka di sini gugurlah sudah pendapat Erastus Sabdono yang berkata bahwa Lucifer itu adalah salah satu anak Allah terkemuka. Tidak pernah dikatakan Allah berkata kepada salah satu malaikat, engkau anakku dan aku bapamu. Ya. Ayat 6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, jadi Yesus itu dari sorga, ya, dibawa turun ke dunia. Ya, makanya kita meyakini bahwa Yesus itu firman Allah yang sudah ada sejak kekekalan bersama-sama dengan Allah. Ya, hanya karena kepentingan penebusan manusia, maka Allah membawa pula anaknya yang sulung. Jadi di sini yang sulung siapa? Yesus yang sulung, bukan Adam, ya, membawa pula anaknya yang sulung ke dunia. Ya, Adam gugur menjadi yang sulung. Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia, Yesus. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Bayangkan di sini dikatakan tentang anak. Bapa berkata, takhtamu anak ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Jadi Allah sendiri menyamakan dirinya dengan Yesus. Takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ini ucapan kepada Yesus yang tidak dipahami oleh Erastus Sabdono. Kemudian ayat 9, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ya, dan pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan, ya ini tentang Yesus, pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu, Yesus. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau Yesus tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau Yesus tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tidak ada satu malaikat pun yang dikatakan seperti itu, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tidak pernah, apalagi kepada Adam. Bukankah mereka semua malaikat-malaikat itu tanpa terkecuali adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ya, nah dari ayat 1 perikop ini saja sudah gugur ide dan pendapat-pendapat dari Erastus Sabdono, ya, yang mengatakan bahwa Lucifer adalah salah satu anak terkemuka, kemudian Adam anak yang sulung gugur dengan sendirinya.